Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, bersama lagi dengan saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya di kebun ya teman-teman. Di pagi hari ini di suasana pilkada ini, saya menyempatkan datang ke kebun dulu sebelum nanti kita ke TPS untuk memilih kepala daerah. Nah, ini penting sekali memilih pemimpin di daerah kita agar bisa memajukan daerah kita ya teman-teman, terutamanya kebijakan-kebijakannya nanti untuk meningkatkan produktivitas, nilai-nilai pertanian, baik itu dari segi pertanian atau perkebunannya. Jangan lupa mencoblos ya teman-teman. Nah, ini kita menyempatkan dulu ke kebun, kita melihat. Nah, melihat seperti ini contoh tanaman mana saja yang mungkin ada beberapa yang kekurangan unsur hara, dan ya gunanya kita melihat atau mengecek di perkebunan seperti ini. Memang bisa dibedakan ya teman-teman antara nih yang hijau ini dengan yang ini, karena memang kondisi tanah di sini masih unsur zat yang di lahan eks tambang ini masih tinggi ya teman-teman. Jadi ada beberapa tanaman yang kita khususkan yang masih mungkin masih di bawahnya, di lapisan bawahnya ada zat asam yang masih terlalu tinggi. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin, dan kemarin kita juga sudah melakukan magnesium. Nah, dan seperti ini sebenarnya kekurangan magnesium ya teman-teman ini. Nah, kekurangan magnesium, dan kemarin kita sudah melakukan upaya mengasihkan magnesium di areal tanaman kita, tapi memang belum sepenuhnya terserap oleh tanaman. Nah, kalau yang sudah hijau seperti ini, seperti itu, sudah alhamdulillah sudah bagus, karena memang ada sebagian lahan yang oke, di sini memang sudah ditumbuhi ilalang atau rerumputan, tapi memang zat asam jikalau tidak kita kendalikan nanti akan terjadi kekurangan unsur magnesium sampai kering dan macam-macam. Ini ada juga nitrogen juga bisa ini, karena memang kondisi daun. Nah, belum atau masih belum menghijau ya teman-teman. Nah itu kayak di tengah itu masih menguning, dan nanti kita upayakan lagi, kita ekstra lagi mengasihkan pupuknya agar supaya pertumbuhannya juga kekurangan unsur hara yang ada di areal sekitar bisa kita cover, supaya untuk memperbaiki pertumbuhan kelapa sawit yang ada. Ini umur 2 tahun lah ini ya teman-teman, atau 24 bulan ini. 24 bulan. Alhamdulillah ini sudah kelihatan. Mudah-mudahan
di umur 36 bulan nanti bisa perkembangannya bisa maksimal ya teman-teman, bisa maksimal. Nah, itu. Ada juga yang belum kita kastrasi ini sampai tumbuh buah seperti ini. Memang hampir mayoritas ini buahnya keliling. Memang pentingnya kita menjaga bibit unggul ya teman-teman. Itu sangat penting sekali, karena kita jika tidak menanam bibit unggul, kerugian akan rugi jika tidak menanam bibit unggul. Apalagi tanaman kelapa sawit ini nanti akan panjang masanya, sampai 25 atau 30 tahunan. Jadi saran saya, utamakan penanaman bibit unggul pada perkebunan teman-teman sekalian, agar secara produktivitas dari buah pada tanaman kelapa sawit yang unggul dan yang tidak unggul itu beda ya teman-teman, secara produktivitas saja. Maka dari itu ayo kita upayakan menanam bibit yang sudah tersertifikasi atau tersertifikasi unggul ya teman-teman. Nah, ini kembali lagi. Nah, nih lihat, dan kita kemarin di areal sini juga sudah lumayan banyak ya teman-teman. Ini kita kasih pupuk. Tapi memang dulu di areal sini itu sebelum kita tanami sawit, areal sini memang jikalau hujan itu tergenang. Mungkin karena sudah kita tanami sawit ini, areal sini sudah tidak lagi tergenang ya teman-teman. Dulu ini sebelum kita tanami ini tergenang. Nah, akibat tergenang itu lahan eks tambang ini, karena di bawahnya itu masih, atau di sekitar areal sini masih zat asam masih kental, apalagi di areal yang mungkin tergenang air dan arealnya lahan timbunan atau lahan eks tambang. Jadi ada sebagian yang mungkin unsur zat asamnya masih tinggi. Nah, dan contohnya ini, dan kita kemarin sudah kita upayakan kasihkan ke semua tanaman ini, tapi memang ini kekurangan magnesium, dan kemarin juga kita sudah kasihkan. Nah, ini contohnya. Nah, ini magnesium kemarin kita taburkan, dan ini urea juga kita kasihkan. Fosfat juga kemarin sudah, dan nanti kita akan coba lagi nih di areal sini atau di areal kebun ini, nanti kita akan kasihkan fosfat ya teman-teman. Nah, itu seperti ini masih. Itu memang di areal sini ada yang areal yang kemungkinan zat asamnya masih tinggi di atas sini. Maka kita upayakan karena jika tidak kita antisipasi ya teman-teman, pertumbuhannya nanti akan melambat. Nah, nih bintik-bintik ini bisa kekurangan fosfat ini. Nah, kekurangan fosfat, bisa juga ini magnesium juga nih.
nitrogen juga. Memang unsur NPK itu sangat berpengaruh ya teman-teman pada tanaman, dan unsur-unsur lain seperti ini, tambahan boron itu juga diperlukan. Nah ini juga masih memang selama perjalanan selama 24 bulan ini banyak evaluasi yang saya lakukan ya teman-teman. Artinya perjalanan yang cukup memakan kesabaran, kita mengeluarkan biaya, tapi memang insya Allah lah pasti nanti akan tergantikan dengan upaya-upaya kita melakukan perawatan. Insya Allah kuncinya memang dengan memakai bibit unggul ya teman-teman. Nah itu aja, itu kunci penting. Karena kenapa, jikalau tidak memakai bibit unggul ya produktivitasnya tetap ada tapi tidak akan maksimal, beda produktivitasnya beda. Tuh di sana kemarin kita yang di bawah. Nah ini yang masih jadi PR buat kita upayakan terus. Kita akan lakukan pupuk kandang atau pupuk kompos. Nanti kita upayakan akan pembelian jangkos, ini juga perlu. Tapi memang pemberian jangkos itu juga akan mengakibatkan di jangkos itu jangan kosong kelapa sawit itu harus jangan kita kasihkan, jangan disap-sap ya teman, atau ditimbun. Itu nanti akan mengembang biakan hama kumbang tanduk. Nah itu asalkan jangan kita mengasihkan di areal tanaman itu, jangan kita tumpuk. Nah kita sisipkan atau dampingkan saja, jangan terlalu dekat juga ya, kasih jarak lah di tanaman kelapa sawit. Nanti kita akan belikan itu, kita akan upayakan nanti. Tapi memang kita akan fokuskan ke pemupukan yang ada dulu, pemupukan kayak misalkan kompos kotoran ayam, situ kotoran sapi juga. Nah itu, ini masih kedua itu kita aplikasikan untuk memperbaiki areal-areal yang belum tumbuh ilalang atau rerumputan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit hari ini. Kita melihat perkembangan kebun di umur yang ke-24 bulan ini. Mudah-mudahan selama 24 bulan ini bisa tumbuh secara maksimal. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.